Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu juga alhamdulillah sehat. Anakku, nah sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu ya. Anak-anakku, pada hari ini kita masih membahas mengenai ceramah. Nah, kompetensi dasar yang Ibu ambil yaitu 4.5 ya, melanjutkan dari minggu kemarin, yaitu berisikan tentang menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu yang pertama, mampu menjelaskan secara lengkap langkah-langkah dalam menyusun ceramah. Kemudian yang kedua, mampu menyusun secara lengkap bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Nah, sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan dari ceramah. Seperti itu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran harus kalian capai. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya ya kepada kalian. Minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai kebahasaan dari ceramah. Ada yang masih ingat apa saja? Bareng-bareng ya. Iya, benar. Iya, pintar sekali ya. Kalian masih ingat. Nah, jangan lupa ya, jadi jangan dilupakan, tetap dipahami, tetap dibaca ya. Benar sekali tadi diantaranya yaitu menggunakan kata kerja mental, kemudian menggunakan kalimat yang bersifat deklaratif dan imperatif, dan iya ya, persuasif atau ajakan. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata atau istilah teknis atau peristilahan. Kemudian jadi kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat, menggunakan kata-kata sapaan terhadap orang kedua, orang ketiga ya, dan tentunya harus sopan. Nah, itu ya diantaranya kaidah kebahasaannya. Nah, selanjutnya strukturnya apa saja? Iya. Ya, bagus sekali, benar ya tadi, yaitu ada pendahuluan berisikan mengenai sapaan, mengenai puji syukur, mengenai salam pembuka dan lain sebagainya. Juga terdapat isu permasalahan dan juga gagasan umum. Kemudian tadi juga yang kedua apa? Yang kedua itu isi ya. Nah, isi juga tadi benar, terdapat mengenai fakta-fakta dan argumen. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, benar ya, penutup. Tadi juga sudah kalian katakan, yaitu berisikan mengenai rangkuman dan simpulan. Benar sekali ya. Nah, itu. Jadi kalian sudah memahami kebahasaan dan juga struktur dari ceramah. Nah, anak-anakku, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian cari mengenai langkah-langkah dalam menyusun ceramah ya. Silakan Ibu beri waktu 15 menit ya, silakan. Nah, anak-anakku sudah 15 menit ya. Nah, Ibu akan bertanya apa saja ya langkah-langkah dalam menyusun ceramah itu. Silakan ya, satu terlebih dahulu ya. Iya. Kemudian apalagi? Ya, silakan anakku. Iya. Iya, pintar sekali ya. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh teman-teman kalian, bahwa dalam langkah-langkah menyusun ceramah itu, yang pertama kita harus menentukan topik. Nah, topik apa yang akan kita bahas itu? Misalnya kita akan mengambil mengenai suatu permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, ataupun dari pengalaman pribadi, ataupun keagamaan dan lain sebagainya. Nah, kita pertama itu ingat ya, menentukan topik. Yang kedua apa? Nah, yang kedua itu menyusun kerangkanya. Jadi kita harus menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Nah, diusahakan dalam satu kerangka itu mengandung satu gagasan ya. Kemudian yang ketiga itu susun ya.
Jadi disusun, jadi tadi sudah menyusun kerangkanya nih, satu gagasan. Nah, kita kembangkan ya. Jadi kita perlu juga mengkaji bahannya. Jadi kita mengembangkan setiap gagasannya agar tersusun secara sistematis dan utuh dan lengkap ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Nah, iya ya. Jadi kita perlu membahas secara dulu, kita membaca dari awal sampai akhir juga. Nah, kita juga perlu menguasai dari materi ceramah ini nih. Soalnya kenapa ya? Jadi ketika kita akan menyampaikan ceramah juga, nah pasti ada yang bertanya ya, barangkali ada yang bertanya, kita juga mampu menjawab karena kita sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan, seperti itu ya. Jadi kita harus menentukan topiknya, susunan kerangkanya, dan juga mengembangkan kerangkanya dan menguasai materinya. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaan dan juga struktur dari ceramah. Seperti itu ya anakku. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nah, ibu juga masih menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, kalian berkumpul dengan kelompok yang sebelumnya ya, yang sudah ibu bentuk. Silahkan ya. Nah, anak-anakku, satu kelompok ibu meminta untuk memilih satu jenis ceramah, satu topik juga ya. Nah, nanti kalian silahkan membuat ceramah bareng-bareng dengan anggota kelompok kalian. Nah, Bu, bagaimana kalau ada yang sama temanya atau jenisnya? Boleh saja ya. Pastikan isinya juga berbeda, seperti itu ya. Nah, Ibu beri waktu 20 menit. Silahkan ya anakku. Nah, anak-anak sudah 20 menit. Nah, waktu kita juga terbatas nih. Jadi Ibu hanya minta satu kelompok terlebih dahulu saja ya untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya ya. Silakan untuk Ibu minta untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju. Ya, silakan kalian baca bersama-sama ya hasil dari penyusunan ceramah. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Sudah bagus ya kelompok 1. Silakan memberi tanggapan. Kelompok 1 silakan. Oh iya, kelompok 2 masih bagus gitu ya. Jadi kelompok 1 memberi tanggapan. Iya. Ya, kelompok 3 silakan. Iya. Kelompok 4. Iya, silakan ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya ya. Nah, anak-anak, tadi sudah sangat bagus ya penyampaian dari kelompok 2, yaitu tentang memilih topik yang sedang hangat ya, yang diperbincangkan di masyarakat kita, yaitu tadi mengenai COVID-19. Nah, anak-anakku, itu ya, jadi komentar dari ibu juga sudah bagus ya, dari juga kebahasannya juga sudah bagus, strukturnya juga sudah bagus. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Nah, sekarang kalian jangan duduk per kelompok lagi. Nah, jadi kelompok bubar ya, kelompoknya bubar dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, anak-anakku, kalian tadi sudah mengetahui mengenai langkah-langkah dalam menyusun ceramah dan juga strukturnya, kebahasannya juga sudah dikuasai ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas individu, tapi tugas ini dikumpulkan minggu depan. Nah, tugasnya itu yang pertama, kalian harus menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun ceramah. Yang kedua, kalian harus menyusun ceramah. Ingat ya, dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan dari ceramah. Silakan ya, nah nanti minggu depan dikumpulkan. Nah, anak-anakku, itu ya pembelajaran hari ini. Nah, ibu ingin mengingatkan kembali apa sih manfaat dalam belajar ceramah itu? Iya, benar sekali, benar ya. Jadi kita sekarang nih kita mempelajari untuk menyusun ceramah, yaitu kita mengetahui menyusun ceramah yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian kita juga mendapatkan informasi
dan juga menambah wawasan kita, seperti itu ya. Nah, ada yang dapat menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini itu apa saja? Iya, bagus sekali, pintar ya anak-anakku. Jadi kita belajar mengenai langkah-langkah dalam menyusun ceramah dan juga menyusun ceramah yang dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan ceramah. Nah, itu ya anak-anakku. Tidak terasa nih sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, ibu juga sehat, dan jangan lupa tetap mempelajari tentang ceramah ini, dan juga jangan hanya diingat ya, tapi harus dipahami. Sekian ya, dan jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan ya. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.